Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Amma ba'du fa ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ukhuwah, saudara seiman dan seakidah, tiada kata yang lebih indah kecuali mempersembahkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, sembari merebah di hadapannya dalam bentuk rukuk dan sujud, sebagai pengakuan kita bersama bahwa kita semuanya ini adalah makhluknya yang tiada daya dan upaya kecuali hanya semata-mata pertolongannya. Demikian juga salawat teriring salam semoga Allah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang setia tentunya terhadap beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa kita tingkatkan mutu dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu melaksanakan segala bentuk perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dan marilah kita berusaha dan berjuang sebelum meninggalkan dunia yang penuh dengan rayuan dan godaan ini, kecuali apabila setelah menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah pada hari ini mensyukuri sisa umur. Seiring dengan bergulirnya waktu, dari siang berubah menjadi malam, dari cerah menjadi kelabu dan kelam, dari musim kemarau menjadi musim hujan. Saat ini kita sudah berada pada tahun 2016 Miladiah.
kita bersyukur kepada Allah karena usia kita masih Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, dan hidup tentunya adalah untuk ibadah. Salah satu tanda syukur kita kepada Allah ialah marilah kita meningkatkan dan melestarikan ketakwaan kita. Di samping itu, marilah kita membuat program untuk hari esok. Masa yang sudah lalu marilah kita jadikan pengalaman. Masa sekarang ini adalah merupakan perjuangan, sedangkan masa yang akan datang merupakan hal yang misteri. Karena tidak ada satupun manusia yang mengetahui rahasia hidupnya, apa yang akan terjadi baginya pada hari yang akan datang. Sekalipun orang-orang ilmu pengetahuan mengatakan bahwa manusia itu berpotensi hidup 100 tahun, ini hanya sebatas perkiraan belaka. Namun pada hakikatnya usia kehidupan manusia ini adalah merupakan wewenang atau hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditafsirkan oleh pemikiran manusia itu. Boleh-boleh saja orang-orang psikolog, orang-orang yang ahli dalam ilmu jiwa mengatakan bencana yang paling dahsyat yang diterima oleh seseorang adalah kematian anak. Namun ingat, sebagai seorang muslim dan mukmin yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, bahwa bencana yang paling dahsyat itu bukan berarti kematian anak, bukan karena tsunami, bukan karena tanah longsor atau banjir, tetapi bencana yang paling dahsyat terhadap seseorang ialah bila mana usianya semakin bertambah sedangkan ibadahnya semakin merosot. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada dua hal yang perlu untuk kita waspadai. Pertama, masa lalu yang telah kita lalui, sedangkan kita tidak mengetahuinya bagaimana penilaian Allah dalam hal tersebut. Oleh karena itu, janganlah kita cepat bangga, apalagi puas terhadap ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, sebab yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kami berkat karena sholat tahajud di tengah malam, nggak perlu diomongin sama orang lain. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, Allah nggak pernah ngantuk apalagi tidur. Sikap kita tentunya marilah banyak-banyak mengucapkan Astaghfirullahalazim, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan Allah menerimanya, karena bagaimanapun setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak terlepas dari sensornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sisa umur yang masih ada pada diri kita, bagaimana kehendak Allah dalam hal ini. Mumpung usia kita masih ada, banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah dengan sebuah permohonan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka
Tawwabur Rahim. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah yang kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan terimalah taubat yang kami laksanakan. Sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat. Dari doa ini timbullah suatu semangat dalam hidup bahwa seorang muslim itu pantang untuk berputus asa terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. PSK yang hari-hari kerjanya bergelumur dalam dunia maksiat, namun akhir-akhir hayatnya dia menyadari dan menyesali segala perbuatannya. Pintu surga masih terbuka untuk mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang belum lagi gemar beribadah, mari kita rangkul. Sebaliknya jangan kita pukul. Mari kita ajak, jangan kita ejek. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Inilah doa Rasulullah ketika menghadapi saudara-saudaranya yang belum mau menerima Islam di tanah Taif. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah hati kaumku karena mereka belum mengetahui sama sekali. Tentu yang kita inginkan adalah hidup yang barokah. Untuk apa hidup 1000 tahun sekalipun kalau hanya untuk menimbun dosa dan noda? Hidup yang barokah itu adalah bermanfaat terhadap orang lain. Tidak usil, tidak dengki, tidak hasad. Manusia baginya adalah merupakan teman atau kawan, bukan sebaliknya menjadi lawan. Manusia yang bermanfaat itu cara berpikirnya jernih. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bila kita sujud yang terakhir di waktu sholat, mari kita usahakan sujudnya lama sedikit. Tujuannya apa? Agar peredaran darah yang ada di otak kita ini bisa lancar. Bila mana peredaran darah yang ada di otak kita ini lancar, yakin dan percayalah, tentunya dengan izin Allah, yang namanya praktek pitor alias pikiran kotor akan terhindar dari diri kita. Sebab hidup adalah bahagian dari karunia Allah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hidup ini bahagian daripada nikmat, bukan beban yang mesti kita pikul. Tentu kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bakal membebani hambanya kecuali hambanya itu mampu untuk menerimanya. Oleh karena itu, mumpung masih ada usia kita yang diberikan oleh Allah, marilah kita hidup cinta kepadanya, hidup mencintai dan mencontoh akhlak Rasulullah, hidup dalam perjuangan, hidup dalam kedamaian, sehingga apa yang kita dambakan di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat, dan terhindar dari siksaan api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa zikril hakim. Wa
تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام المسلمة واختصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محتمية على الإخلاص والقدرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام الأعلى والذكر المرفوع. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم أمرا عظيما وبدأ بنفسه تعليما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفسوق والعصيان يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله